sabar, pengen makan apa sih kita hari ini? Kan pagi ini sarapan apa yang enaknya ya kalau Sabtu pagi? Yang ringan-ringan, yang berat-berat? Biasanya itu cuma Atau sarapan dua-duanya? kertas aja ya. Tiap pagi, tiap pagi Senin sampai Sabtu. Teh. Itu minumnya. Itu minum. Bunga. Sudah. Emangnya itu ketis. Susana. Kita hentikan dulu perbincangan Nah. kita soal bayang-bayang pengen makan apa. Karena ada yang jago banget ngomongin makanan. Ini sudah tidak perlu kita bayangkan lagi karena kita sudah akan Nyata, hadirkan menghadirkan sosoknya yang nyata. terpampang nyata. Kita panggilkan. Langsung ya kita undang ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Samuel. Samuel pagi. Waduh, semangat banget Kayak hari pemain ini ya. basket ya. Waduh, tinggi banget. Monggo, silakan. Aduh, ini kita sadar diri banget Sama ya. ya. Sadar diri. Tiap hari pasanganku selalu ganti-ganti sepertinya ya. Emang digilir Tika. Digilir. emang. Ini kalau kita di kuliner ya, Iya. ada istilah baru, namanya itu poligami. Oh, Loh. Ada sebentar. poligami. Poligami yang seperti apa nih kalau di kuliner? Poligami itu artinya porsi kuli harga miring. Oh, iya. Ada Boleh. hubungannya sama saya. Keren. Ada di tempat seperti itu. Dari Porsi Tika kuli ini, harga dari miring. Tika ini porsinya Banyak. kuli harganya miring. Ya ampun, aku murah Lo kan tadi bahasanya kan soal Tika. Enggak. Saya cuma mau ngomong, Atika Anissa Ruli ini pas banget kalau Samuel hari ini datang ke sini karena bakal ngobrol soal poligami, tapi versi porsi kuli harga miring. Porsi kuli Banyak harga miring. banyak tempat makan di Surabaya yang menyediakan itu porsi kuli harga miring. Begini ya, ada beberapa, tapi kalau ya kita tahu harga miring tidak semuanya enak ya. Relatif, betul. Ada juga yang ya paling cuma 1-2 lah yang enak ya. Gitu. Nah, kalau ngomong soal enak nggak enak nih, Iya. ini sebenarnya makanan enak itu seperti apa sih? Mungkin dari komposisi rasa gitu. Jadi begini ya, kalau kita bilang enak sama enggak ya, contoh seperti ini. Misal seperti makanan nasi goreng. Oke. Nasi goreng ada beberapa khas nih ya, ada khas Kediri, ada khas Chinese, Nah, ada juga khas Thailand dan khas masing-masing. Iya. Apakah kita bisa bandingin satu sama yang lain? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Sebab Kediri punya keistimewaan sendiri, ini punya keistimewaan sendiri. Tapi yang jelas satu ya, makanan enak ya tetap enak. Betul, betul sekali. Iya, iya. Enak itu apa ya? Ini Bisa disepakati. bisa disepakati dan Universal. biasanya orang kalau paling gampang makan enak apa enggak, lihat aja warungnya rame apa enggak. Itu salah satu ya? Apa bisa jadi Enggak juga. Patokan. Enggak juga. Ada juga yang enggak terlalu enak tapi rame. Ya karena poligami itu. Oke. Jadi ternyata porsi kuli harga miring belum tentu enak. Belum Oh, tentu karena enak. masyarakat kita tergantung nih, cari yang porsinya kuli, yang cita rasanya enak, Nah. harga miring, atau memang cari yang eksklusif berkelas gitu ya. Betul. Jadi ada Jadi- faktor-faktor di luar Jadi dari kalau rasa, kalau ya. di kita punya grup kuliner ya di Facebook itu ada beberapa istilah ya. Oke. Jadi kalau yang high class itu kan seperti fine dining apa. Iya. Oke. Nah, yang low class apa itu kita bilangnya biasanya kaipang food ya. Kaipang food, apa tuh artinya? Itu kayak apa? Kaipang itu kan ini ya apa namanya? Partai pengemis ya. Oke. Oh, kalau di termasuk masyarakat yang mana ya? yang Iya. masyarakat yang nggak tahu ya, kaipang. Kalau Jadi kayak kita proletar pribadi gitu ya, Proletar, proletar. iya. Kalau kita pribadi sih yang enak kita makan ya, mau kaipang kayak mau apa kayak ya. Pokoknya enak kita makan. Kalau Atika sih kalau udah ini udah tanggal tua ya, kulinernya aja. Kalau udah curhat dari diri Kalau sendiri kalau kita buat pecinta kuliner seperti Koko Samuel ini memang harga udah nomor sekian ya. Yang dicari pertama cita rasa atau bagaimana? Begini ya, semua itu tergantung juga dari budget ya. Aha. Oke. Kalau pas saya punya bisnis jatuh temponya lagi banyak ya, kita ke Kaipang Food ya. Aha. Sama juga kayak Anissa ternyata. Iya, iya. Sama juga. Sama Jadi juga. kalau pas Waktu lagi untuk balik pegang- modalnya masih cukup panjang lah ya. Nah, iya. Waduh, tapi kalau untuk makanan, biasanya kan untuk dari tahun ke tahun itu trennya berbeda-beda kan. Iya. Apalagi kalau di Surabaya gitu. Nah, kalau tren, makanan yang paling tren sekarang ini 2014 makanan apa? lah. Sekarang sih kalau kita lihat yang paling tren ya yang ini ya, yang pedes-pedes ya. Kenapa? Yang pedes-pedes ini contoh ada di dekat Jalan Kaca Piring itu ya. Iya. Itu kalau Anda Iya. jam 3 sore ke situ. Antri waduh, wes. ya ampun. Tambah malam tambah rame. Belum buka sudah antri gitu. Nah, Betul. itu. Tapi bagi saya tidak suka di sana. Nah, Kenapa gitu? Kenapa? Karena menurut saya rasanya itu nggak bisa merasakan pedasnya. Tidak ada rasa nikmat. Bisa pedas iya, tapi tidak ada rasa nikmatnya. Oh, Jadi jadi karena balik balik lagi ke ke selera. pedas Iya. mungkin. Balik lagi ke selera. selera dan menurut saya untuk cabai sampai 50 itu jadi
di samping itu mie-nya juga kalau menurut saya kurang sip juga begitu. Ini buat Ruli. Kalau Jadi- buat yang Lain lain, gimana? kalau sampai bisa antri kayak gitu kan Enak kok menurut Apanya? aku sih. Jadi begini ya. Iya. Kita melihat namanya bisnis makanan, apakah dia enak terus rame, belum tentu juga. Contoh seperti pedas itu. Iya. Kenapa kok dia bisa rame? Simple sih. Jadi misal kita datang nih ya, Iya. 5 ya. Gua tantang, lu berani berapa nih? Ayo. 30, gua berani 50, Buat taruhan ayo. Iya. Lu berani ya, ayo. oke. Jadi Bisa, itu di bisa. situ dia menjual apa? Efek sosial. iya betul, Oke. Di social mana effect. orang bisa bersosialisasi, mereka bisa pada waktu temennya keringetan, di Mengakrabkan foto, diri dengan terus teman-temannya, di iya. upload ke Facebook Iya. apa. Nah ini loh kepedesan sampai kayak gini, nah semua bisa ketawa ya. Oh, Iya, betul. dari situ berarti yang Nah. membuat itu menariknya. Jadi- Kalau ngomong-ngomong soal pedesnya sendiri, emang pedes yang nikmat atau pedes yang bisa dinikmati itu atau cita rasa pedas sendiri sebenarnya campur-campur apa enggak sih? Karena kan ada pedesnya karena cabai, karena ada pedesnya karena merica, Merica, nah ada itu- paprika. Nah, ada gitu kan. paprika gitu. Jadi begini ya, pedas kalau misal dia dari lombok yang diulek ya, Iya. itu pasti paling enak. Meskipun dia pedas sekali ya, dia tuh memang di mulut pedas ya, tapi dia di lambung itu nggak pedas. Oke. Tapi beda kalau dia punya lombok itu di blender atau pakai merica yang banyak ya, dia akan namanya di perut ini panas. Oh, jadi misalkan cabai yang sama, lombok yang sama, pengolahan yang berbeda, itu di lambung kita juga akan berbeda efeknya. Efeknya Panas. berbeda. Dan satu trik lagi ya, ini kebanyakan orang ini keliru. Jadi mereka itu makan pedas, tapi Minumnya. mereka itu minumnya es teh. Oh. Nah, yang bener gimana nih? Yang bener gimana kok? Apalagi es teh manis itu dia tambah pedesnya tambah naik. Jadi yang benar minum apa dong? Air Nggak putih. minum? Air putih. Air putih Kalau aja. air anget, air anget. Jangan air putih, jangan yang es. Air putih Air suhu mineral normal, suhu ya. biasa Berarti ya. kata kuncinya hindari es, malahan es malah bikin tambah pedes ya. Tambah pedes. Oh, oke. Itu salah satu triknya sih supaya Trik, kita oke. lebih tahan pedes ya. Iya. Oh, gitu. Kalau Koko Samuel sendiri, ini ada komunitasnya ya, memang pecinta Iya. kuliner di Namanya Surabaya. Kalau Anda buka Facebook ya, itu Anda buka aja facebook.com, Ya. garis miring groups pakai S ya, garis miring kulinerku. Kuliner Iya, itu alamatnya. Tapi kalau kita komunitas ya kita kasih nama yang general lah, kuliner gitu aja. kuliner. Kuliner. Oke. Itu yang bergabung sudah berapa orang? Sampai detik ini sekitar 4.600. Wow. 4.600 Dari untuk kalangan Surabaya aja. Mana aja itu, Pak? Itu dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Dari Indonesia ada juga TKI di Hong Kong ya, terus ada juga di Amerika, di Australia, ada beberapa orang ya, yang memang orang Indonesia yang memang mereka itu cinta juga sama kuliner Indonesia ya. Oke. Terus kemarin juga ada dari Sweden juga ada. Oh, dari Swedia. Kegiatannya apa aja nih? Apalagi kan ngelihat membernya dari seluruh dunia nih meskipun orang Indonesia. Nah, kalau kegiatan di tempat kita itu yang pasti kita akan berbagi makanan terus ya tiap hari ya. Tapi ya itu ada satu kondisi. Berbagi makanannya itu secara digital. Oke. Bisa kenyang ya, Pak ya? Kirim foto Ya berarti enggak ya? lah, paling cuma ngiler aja lah. Itu termasuk resep dibagi juga atau cuman Fotonya hasil jadi? fotonya aja? Kadang gini, ada juga beberapa teman-teman itu kayak ada yang memang mereka itu petualang makanan ya. Tapi ada juga dari mereka itu yang ibu-ibu, Iya. mereka masak, mereka foto, terus mereka bagi resepnya, itu ada juga. Jadi all about food tersedia di situ ya? Ada juga itu ya? salah satu ibu ya di daerah Jember. Aha. Itu dia hobi foto juga, jadi dia masak, dia tata yang bagus, kasih taplak yang bagus, terus dia foto, dia upload. Waduh, tapi hasilnya Luar memang biasa. seperti Yang profesional. namanya food fotografi itu benar-benar susah loh soalnya ya. Dari penataannya, jadi gimana dia memfoto makanan itu kelihatan enak. Nah, apalagi kalau rasanya enak, di foto juga bagus. Karena seringkali kan yang di foto bagus tapi waktu icipin, biasa aja. Iya, menipu kalau orang foto kan. Gitu. Nah, Karena ini kan kuliner, jadi food and beverage atau food aja? Sebenarnya sih kita kita open ya, selama yang bisa masuk mulut ya kita bahas di situ ya. oke. Oke, Apapun ini, itu yang masuk mulut ya. Nah, ini ada tampilan beberapa makanan unik nih ya. ini makanan luar kayaknya ya. Ya, yang sengaja kita tampilkan buat Anda biar Anda ngiler. Ini sih di Surabaya ya ini ya, kebanyakan ya. Ini Ini foto-foto yang yang foto-foto. diambil, yang hasil upload di Nah, itu. Oh itu slash itu kulinerku. pasti.
yang kepedesan gitu ya. Ini yang gede porsinya. Ini lagi kumpul. Ini waktu kita Mas kopdar ya. Gathering. Aha. Ini dari FB Kulinerku Ya, ini. ini yang kepedesan itu. Salah Oh. satu contoh kalau makan kepedesan kayak gitu. Sampai meler-meler Iya. ya. Oke, Waduh. itu yang menariknya di sana. Pedas ya? asin berarti dong. Enggak sih, kalau itu kepedesan aja sih. Nah, Ko Samuel, ini ngomong-ngomong soal makanan kuliner. Kalau dari Koko sendiri untuk makanan favorit khas Surabaya, Apa? ini yang paling disukain atau direkomendasikan apa? Kalau khas sih sebenarnya sih Surabaya ini rada bingung ya. Kenapa dia itu percampuran enggak karu-karuan dari berbagai makanan ya. Waduh. Oke. Iya. Seperti Macam-macam. Iya, Dengan macam-macam. masyarakatnya juga Gado-gado ya. juga ada, ya kan? Karena di Jakarta itu gado-gado aslinya kan. Iya. Rujak cingur Surabaya kan? Rujak cingur ya, kalau rujak cingur sih Sudah khas ya. Ya mungkin juga khas ya. Semanggi Surabaya. Semanggi, Bisa iya. masuk ke Surabaya. Tapi rata-rata juga. teman Nisa kalau misalkan dari luar kota ke Surabaya adalah carinya bebek goreng. Nah, itu. Jauh-jauh ke Ya itu Madura. kalau di grup kita ada satu orang namanya Ferdi ya, dia jago sekali namanya bebek. Dia list semua bebek di Surabaya itu. Kita harus ketemu. Oh, manusia bebek berarti dia ya? Ini berarti Bukan bebek soalnya. ini berarti kedepannya ada ini nggak sih cita-cita untuk bikin buku yang berisi kumpulan perjalanan kuliner masing-masing anggota dari grup ini. Jadi sebenarnya gini ya, kalau buku sih mungkin kalau misal bikin juga secara digital ya, mungkin kita nggak publish ya. Soalnya kita kan memang kita mau berbaginya free aja di Iya, sini oke. ya. Dan lagi apa namanya, kalau Anda buka kuliner, ini selalu ada new yang tiap hari, selalu ada yang baru tiap hari. Kayak contoh hari ini pagi-pagi saya buka ada mereka posting ya, saya lupa namanya apa ya. Itu jajanan dari Kalimantan Selatan. Oke. Oh, wow. Nah, Aduh. itu kan kita learn something new gitu loh. Kita belajar sesuatu yang baru gitu loh. Jadi kalau kita bikin buku rasanya bukunya juga nggak bakalan kelar ya. Aha. Yang Kan penting selalu buka ada aja yang langsung. baru, selalu ada yang baru gitu Terus ya. update. Dan Koko Samuel sendiri sebagai admin atau pengelola dari grup ini, Iya. Ya saya juga ikut berbagi tiap hari. Jadi apa yang saya makan saya juga berusaha berbagi sama member ya. Tapi secara digital lagi. Bahasa berbagi kalau digital. kalau ada yang nagih minta nih, kalau pas lagi ke Surabaya dari luar kota atau Iya. bahkan luar negeri, yang dari Hong Kong lagi pulang, pengen ketemu, pengen ngerasain makanan yang waktu dikirim atau dibagi lewat digital. Ya Bisa. kalau dia lagi kesini ya kita ajak makan dong. Oke, biasanya nih tempat paling sering untuk diajakin nongkrong sambil makan gitu kan untuk di Surabaya. Tempat favorit, makanan favorit apaan? Sebenarnya terakhir-terakhir kita ini ya banyakan ke, jadi kalau orang kue tiaw ya biasanya kan taunya yang Jalan Kedung Doro itu ya. Oke, oke, Tio di sana. Kita terakhir-terakhir kita kebanyakan nih kita ke daerahnya House of Sampurna itu di Dapuan Bendungan Gang 3 itu. Papuan. Dapuan Bendungan Gang 3 nomor 1. Oke. Ini baru dan enak. Dia sudah lama sih, tapi Sudah. orang jarang tahu ya. Oke. Oke. Yang kayak gini nih, yang kita Nah, jarang tahu bisa dapat infonya Itu di Facebook Tika, kuliner. itu gak sulit dijangkau buat Tika karena kan Tika suka ke Jembatan Merah Plaza, Ah. JMP, nah itu dekat JMP. Jalan kaki aja. Itu Mari dekat deh JMP, ya itu. bener-bener kalau Dapuan misalnya itu dekat lapar, situ. habis shopping langsung ya. Nah, di sana Dapuan. Bener-bener. Dapuan 3 tadi itu ya. Dapuan Bendungan Gang 3. Oke. Oke, itu untuk kulinerku sendiri. Untuk ketemu, ngumpul, itu berapa bulan sekali sih? Ya paling kita bikin ya sekitar 1 atau 2 bulan sekali ya. Oke, dan itu pasti makan atau ada kegiatan Basecamp lainnya? sendiri gitu. Nanti tanggal 28 nih kita mau bikin ya. Jadi selain makan, kita juga mau bikin kalau ada workshop untuk fotografi ya. Jadi kan di situ orangnya banyak ya. Jadi kita berusaha kita bikin kita kasih pengetahuan juga gimana cara teknik foto baik dari SLR atau dari Betul kamera pocket sekali. atau kamera handphone. Nah, gimana Karena foto supaya itu menipu ya. nah itu. Jadi ini untuk Stop, food bukan menipu ya. No, Tapi kan memberikan kita mau angle yang berbagi ya. menarik. Nah, iya, iya, memberikan iya. angle yang menarik. Jadi memang akan ada workshop langsung dari ahlinya yang pasti ada beberapa ahli Ada. yang kita undang ya. Karena memang Asik setahu banget Nisa nih. seperti moto minuman gitu kan ya, untuk es batunya itu memakai plastik. Bukan es batu karena nanti bisa cair, jadi warna jadi berbeda, betul ya? Plastik maksudnya pada saat Jadi dipoto. ada pada saat kebutuhan. fotonya Oh, itu. Jadi Jadi cuma kebutuhan yang mengakali berbeda. aja sih biar nggak cepat mencair Iya, gitu. itu Itu dia. salah satu tipsnya. Karena yang mutu sebetulnya. banyak nih gitu. Itu salah satu tipsnya. Tapi kalau ingin gabung tanggal 28 Februari, eventnya akan digelar di mana? Jam berapa? Kemungkinan kita bikin di Eat and Eat ya. Soalnya kita pooling beberapa. Jadi kita di grup ini kalau kita mau bikin sesuatu apa, kita kasih choice sama orang-orang yang kita kasih choice. Ini kira-kira mau di sini atau di sini di sini. Nah, mereka yang mutusin. Oke. Gitu. Oke, jadi ada polling yang dimana semua orang bisa terlibat secara aktif begitu Bisa ya. bersuara. Demokratis banget ya. Tanggal 28 Februari jam berapa tuh kok? Kita masih belum schedule-nya, kita masih belum fixin ya. Soalnya kan
ada yang kerja, ada Iya. yang enggak. Berarti Nanti bisa kita langsung ngobrol mengunjungi aja. Facebook Bisa Kulinerku update ya, aja. langsung datang ke sana dan ini grupnya open for all ya. Open for all. Jadi Oke. buat kita yang belum bergabung boleh tanggal 28 datang ke lokasi Boleh, silakan. untuk makan. Oh iya, bayar sendiri tapi. Iya benar. Aku pikir bayar gratisan sendiri gitu tapi ya. ikut workshopnya gratis kan. gitu. Ada Ya, ilmu oke. gratis. Tapi kan saya lagi ya, ilmu itu lebih mahal daripada makanan. Betul. Betul Tapi nggak apa-apa sekali. sih kalau misalnya besok sudah habis, sudah pada pulang semua bisa dia bawa pulang ya. Tetap. Kalau Sudah bawa rantang. Nanti, nanti kalau mau bawa pulang mesti bondok resek juga ya. Iya, benar bawa rantai. Dia kemantenan aja bawa kresek dia ini, aduh. Udah nggak usah Resepnya baik itu- ya Tika. Reseknya itu bukan buat bungkus, Iya. buat nutupin. Karena malu. Malu. Kakak Samuel terima kasih untuk Terima kasih perbincangannya atas pagi ini ya. obrolannya. Dapat banyak sekali informasi berharga seputar kuliner. Nanti kami akan kembali lagi untuk segmen terakhir pemirsa. Tetap bersama kami di Pagi Surabaya. I don't need to try to control you.